Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak sekalian. Baiklah, kita akan mulai pembelajaran kita pada semester 2 ini, yaitu tentang integrasi nasional dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika untuk siswa kelas 10. Di sini ada fakta tentang Indonesia. Ya, jadi kita akan menjelaskan tentang fakta-fakta tentang Indonesia. Ini ada yang pertama, Indonesia itu terbentang dari Sabang sampai Merauke. Yang kedua, itu dilintasi oleh garis khatulistiwa dalam posisi silang dunia. Dan yang ketiga, negara kepulauan terbesar di dunia. Yang keempat, memiliki 17.504 pulau, luas daratan 2.027.087 km persegi, luas lautan 3.166.163 km persegi, dan landas kontinen 2.200.000 km persegi. Zona ekonomi eksklusif dan penduduk Indonesia terbesar keempat adalah 270 juta jiwa dan negara berpenduduk muslim terbesar di dunia. Ini adalah fakta-fakta tentang negara Indonesia. Ini yang membuat kita menjadi bangga menjadi bangsa Indonesia. Selanjutnya nanti kita akan melihat kembali apa sih tentang kebinekaan Indonesia. Potensi dari posisi silang Indonesia. Potensi positif, posisi silang Indonesia dapat meningkatkan kesejahteraan bila posisi silang ini dapat menjadikan negara Indonesia sebagai pusat perdagangan internasional. Itu potensi positif. Ada juga potensi negatif. Negatif, posisi silang Indonesia dapat menjadi ancaman apabila negara Indonesia lemah dalam menjaga pertahanan dan keamanan Nusantara. Potensi positif dan ada juga potensi negatif dari posisi silang Indonesia. Ya. Jadi kalau kita bisa menjaga posisi negatif tersebut nanti tidak akan terjadi, bahkan bisa menjadi potensi positif karena kita bisa menjadi pusat daripada perdagangan internasional. Kemudian kita lanjutkan lagi untuk yang berikutnya. Jadi kita sudah mempelajari tadi yang potensi dari bangsa Indonesia, posisi silang, kemudian fakta-fakta tentang Indonesia. Untuk potensi dari posisi silang Indonesia, jadi kita melihat apa yang menjadi posisi silang Indonesia. Jadi wilayah Indonesia ini terletak di antara Samudra Pasifik dan Samudra Indonesia, serta berada di antara benua Asia dan benua Australia. Ini yang menjadikan bangsa Indonesia menjadi berada di posisi silang. Sehingga apabila ini dimanfaatkan dengan baik, maka akan menjadikan keuntungan bagi bangsa Indonesia karena akan menjadi pusat daripada perdagangan Indonesia. Dengan posisi silang ini juga dapat membuat kita menjadi bangsa efek negatif. Dengan adanya posisi ini, apabila kita tidak bisa menjaga keamanan dan pertahanan keamanan Nusantara. Nanti kita lanjutkan tentang kebinekaan. Selanjutnya adalah kebinekaan bangsa Indonesia. Kita ketahui secara bersama bahwa bangsa Indonesia adalah bangsa yang plural, bangsa yang beragam, bangsa yang terdiri dari bermacam-macam suku, agama, ras, budaya, dan lain sebagainya. Maka istilah Bhinneka Tunggal Ika ini akan kita lihat akan ada berada di tertulis pada kaki lambang negara Garuda Pancasila. Bhinneka Tunggal Ika merupakan alat pemersatu bangsa. Untuk itu, kita harus benar-benar memahami maknanya. Selain semboyan tersebut, negara kita juga memiliki alat pemersatu bangsa yang lain, seperti dasar negara, yaitu Pancasila, bendera merah putih sebagai bendera kebangsaan, bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional dan bahasa persatuan, lambang negara ialah burung Garuda, lagu kebangsaan ialah lagu Indonesia Raya, dan lagu-lagu perjuangan. Kemudian arti
multikulturalisme dan pluralisme. Itu kesediaan untuk menerima keberagaman suku, agama, ras, kehidupan, boleh sebut hankam itu dalam masyarakat. Menyikapi kenyataan ini, dalam bukunya Sutasoma atau karya Empu Tantula itu dituliskan bahwa tentang kebinekaan. Selanjutnya konsep integrasi. Jadi integrasi ini berasal dari dua kata, yaitu integrasi dan nasional. Integrasi itu berasal dari bahasa Inggris atau integrate, artinya menyatu padukan, menggabungkan, mempersatukan. Dalam KBBI, integrasi artinya pembauran hingga menjadi satu kesatuan yang bulat dan utuh. Ya, kata nasional itu berasal dari bahasa Inggris nation yang artinya bangsa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, integrasi nasional mempunyai arti politis dan antropologis. Jadi bisa dilihat. Jadi di sini setiap bangsa membutuhkan persatuan untuk bangsanya yang lazim dinamakan dengan integrasi nasional. Dalam KBBI, integrasi berarti pembauran yang aku sampaikan tadi hingga menjadi satu kesatuan bulat dan utuh. Integrasi nasional mempunyai arti secara politis dan secara antropologis. Secara politis, integrasi itu berarti kelompok budaya dan sosial dalam kesatuan wilayah yang membentuk suatu identitas nasional. Sedangkan secara antropologis, integrasi berarti proses penyesuaian di antara unsur-unsur kebudayaan. Selanjutnya syarat keberhasilan suatu integrasi itu ada 3. Yang pertama, anggota masyarakat saling mengisi dalam memenuhi kebutuhan antara satu dan lainnya. Yang kedua, itu terciptanya konsensus atau kesepakatan bersama mengenai norma dan nilai sosial yang dilestarikan dan menjadi pedoman. Selanjutnya yang ketiga, norma dan nilai sosial itu dijadikan aturan baku dalam melangsungkan proses integrasi nasional. Jadi ketiga syarat ini harus terpenuhi sebagai syarat keberhasilan suatu integrasi di sebuah bangsa. Dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 itu disebutkan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang harus dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi harus ada keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya faktor pembentuk integrasi nasional. Yang pertama, adanya rasa senasib sepenanggungan yang diakibatkan oleh faktor sejarah. Jadi kita sama-sama merasa bahwa kita pernah dijajah oleh bangsa lain. Yang kedua, adanya ideologi nasional yang tercermin dalam simbol dan semboyan negara. Ya, simbol dan semboyan negara. Simbol negara yaitu Garuda Pancasila dan semboyan yaitu Bhinneka Tunggal Ika. Yang ketiga, adanya tekad untuk bersatu seperti yang dinyatakan dalam Sumpah Pemuda tanggal 28 Oktober 1928. Kemudian yang keempat, penggunaan bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Selanjutnya, apalagi faktor pembentuk integrasi nasional seperti adanya ancaman dari luar yang menyebabkan munculnya semangat nasionalisme di kalangan bangsa Indonesia. Adanya semangat persatuan dan kesatuan bangsa, adanya kepribadian dan pandangan hidup kebangsaan yang sama yaitu Pancasila. Yang terakhir adanya jiwa dan semangat gotong royong, solidaritas, toleransi dan keagamaan yang kuat. Kemudian materi yang terakhir itu faktor-faktor penghambat integrasi nasional. Yang pertama, kurangnya penghargaan terhadap kemajemukan. Yang kedua, kurangnya toleransi antar golongan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran dari masyarakat Indonesia terhadap ancaman dari luar. Yang keempat, adanya ketidakpuasan terhadap ketidakmerataan hasil pembangunan. Adanya ketidakpuasan terhadap ketidakmerataan hasil pembangunan. Sebagai contoh, pembangunan di tiap-tiap daerah kadang-kadang berbeda. Ini yang membuat faktor penghambat daripada integrasi nasional. Baik, sampai di sini materi kita tentang integrasi nasional. Nanti kita akan bahas lagi materi berikutnya pada pertemuan berikutnya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat
belajar. Setelah materi ini, silakan kalian kerjakan tabel 5.4, yaitu tentang penyebab terjadinya disintegrasi nasional di buku latihan kalian masing-masing.